Kembali lagi dengan saya Nuraini. Di sini saya akan membahas mengenai tentang Denlogs pada sistem operasi dengan menggunakan CPU simulator. Nah, di mana di sini kita masuk ke compiler, yaitu cara menggunakan Denlogsnya kita masuk ke compiler. Di sini saya akan menggunakan 4 program, di mana 4 program ini itu adalah cara mengatasi Denlogs. Langsung saja kita tulis. Yang pertama ada program 1. Dengan research 1 kita masuk ke compiler, bahwa itu sedang diproses filenya. Nah, setelah tidak ada kegagalan, kemudian kita masuk ke load in memory. Itu tandanya adalah program kita disimpan. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi, masuk compiler lagi, kita bikin ke program 2. Nah, kita bikin ke researchnya, kita tulis 2, kita bikin program 2. Setelah itu kita masuk ke compile, sana file sedang diproses. Jika tidak ada kegagalan, maka file akan sempurna berjalan dengan proses sendiri. Kemudian kita load in memory, kita save kembali. Oke. Selanjutnya kita bikin ke program 4, ke program 3. Nah, di sana ada program 3. Kita rubah ke 4, simpan ke compile bahwa file sedang diproses. Setelah semuanya sudah beres, maka kita seperti apa yang sudah terjadi, loading in memory, kita save kembali. Kemudian yang terakhir yaitu kita bikin program F4, di mana F4 ini kita kembali lagi ke 1 karena di sini kita menggunakan 4 program. Maka dari itu harusnya kita kembali lagi ke 1, file sedang diproses, kita tunggu. Nah, ini filenya sudah tidak gagal lagi. Kemudian kita load in memory, kita save kembali. Oke, kita save. Di sini kita masuk ke US Simulator. Force-nya kita rubah. Nah, kita rubah ke R, kita rubah ukurannya menjadi 10. Setelah itu pasnya kita naikkan menjadi pas atau menjadi start. Untuk program namanya kita double klik, dimana akan muncul nanti hasilnya. Kemudian kita klik lagi untuk P2, P3, sama kita klik lagi sama P4. Nah, seperti itu. Kalau memang sudah semuanya muncul bahwa program tidak gagal, kemudian kita lanjut ke view, dimana di sana ada view result. Nah, bahwa itu adalah menandakan sebuah sistem tidak mengalami deadlocks. Karena itu di sini ada beberapa yang emang bisa digunakan ataupun cara mengatasi deadlocks. Ada 5 cara. Yang selanjutnya kita coba cara pertama, masuk lagi ke US control, kita rubah asalnya dari start stop, kita masuk lagi ke views, bahwa sistem sedang diproses. Nah, di sini itu sedang mengalami proses untuk R1 dan R2, bahwa itu adalah sedang proses untuk tidak mengalami deadlocks. Nah, jadi kita tunggu untuk R2 itu mengalami deadlocks ya. Nah, jadi untuk R4, R3, R1 bahwa itu adalah sistem tidak bisa digunakan ataupun sistem sedang mengalami deadlock, seperti itu. Jadi ada pemberitahuan di mana di atas itu bahwa sistem itu tidak bisa digunakan ataupun sedang proses deadlocks. Maka dari itu kita coba rubah yang R1 ke added, kita rubah R1, kemudian kita tunggu prosesnya beberapa saat apakah dia masih
mengalami deadlock atau tidak. Kemudian kita tunggu setelah itu, jika semuanya sudah rubah untuk R1, maka itu untuk R1 tidak mengalami deadlock lagi, dan R4 tidak mengalami, hanya R2 yang sedang mengalami deadlock seperti itu. Jadi kita tunggu beberapa saat dimana apakah R2 ini mengalami deadlock atau tidak. Nah, di sini untuk R2 itu tandanya warna kuning bahwa itu sedang diproses dan tidak akan mengalami deadlock seperti itu. Jadi bahwa cara yang pertama ini bisa mengatasi deadlock, dan akhirnya untuk R2 bahwa semuanya itu tidak mengalami deadlock seperti itu. Sedang datanya tadi sedang diproses dan sekarang hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, itu dimana kita masuk lagi ke halaman utama, ke program name, kita double klik P1, P2, P3 dan P4. Setelah itu kita kembali lagi ke views, ke halaman utama, dimana di sana sedang diproses ya. Ada untuk halaman ketiga di sana sedang diproses bahwa semuanya itu di sana tidak mengalami deadlock. Nah, itu adalah P2. Maksudnya kita menggunakan cara kedua. Kita bisa dilihat untuk cara kedua itu hasilnya seperti ini, mengalami deadlock ya. Jadi ini caranya tidak bisa digunakan untuk dalam mengatasi sebuah deadlock. Kita lanjut ke cara ketiga. Cara ketiga kita seperti biasa, kita kembali lagi ke program, tunggu sampai program menginput atau memproses, kemudian kita masuk ke views, ke file nih. Cara ketiga ini kita menggunakan bahwa untuk cara ketiga ini itu adalah bisa untuk mengatasi deadlocks. Karena apa? Karena semuanya bisa hijau seperti itu. Jadi semuanya hijau. Kalau emang semuanya hijau itu adalah bahwa cara tersebut itu bisa mengatasi tentang deadlocks. Kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu kita menggunakan cara keempat, dimana kita masuk lagi ke program names. Di sana kita pilih double klik P1, P2, P3, P4. Kemudian setelah itu semua sudah muncul, kita stop kembali dan kita lihat ke views foldernya apakah untuk cara keempat ini mengalami deadlock atau tidak. Bahwa kita bisa dilihat bahwa untuk menggunakan cara keempat ini itu mengalami sebuah deadlock. Kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu kita seperti biasa masuk ke pemrograman P1, P2, P3, P4. Kita setelah itu klik startnya, kita stop, kemudian kita masuk dan kita tunggu dia sedang mengalami proses, yang dimana proses itu nanti akan mengalami deadlock atau tidaknya dalam sebuah komputernya. Kemudian kita lihat dan akhirnya dia mengalami sebuah deadlock. Kita klik saja untuk F1 dan ternyata ini bisa digunakan karena dia tidak mengalami deadlock lagi seperti itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya, itu yang terakhir. Untuk cara ini kita seperti biasa P1, P2, P4 dan kita lihat hasilnya bahwa untuk cara ini bisa digunakan karena ini untuk cara terakhir ini tidak mengalami sebuah deadlock.